bersama kami di Cara Cari Pahala, Indahnya Islam. Amel mau mengingatkan lagi nih kalau tema hari ini adalah wanita berkarir dalam bingkai Islam. Perkembangan dunia dan pengalaman menyajikan hal-hal lain untuk perempuan, jaminan untuk sukses secara finansial, diakui eksistensi dan menyandang predikat mandiri, mengharuskan perempuan menjemput impian dengan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, menjadi wanita karir memang tidak dilarang. Akan tetapi, kita pun tidak boleh melalaikan tugas sebagai seorang istri atau ibu untuk mengurus rumah tangga atau keluarganya, serta mendidik anak-anaknya. Wanita pun harus selayaknya memberikan perhatian dan waktu yang cukup pada keluarganya, meskipun ia bekerja di luar rumah. Kita pun masih punya satu pertanyaan nih Pak Ustadz yang masuk dari sahabat Cari Pahala ke DM Instagram kita. Langsung aja Mel bacain ya Pak Ustadz pertanyaannya. Jika seorang suami sudah tidak mampu menafkahi secara finansial karena sakit, lalu apakah diperbolehkan jika istri mengganti peran suami dalam mencari nafkah? Jadi posisinya suaminya sakit nih Pak Ustadz dan tidak dapat bekerja gitu lah. Jadi kan pendapatannya nggak ada. Nah gimana kalau misalnya istri yang mengambil peran tersebut? Jadi ganti ini selama suami sakit, istri yang bekerja, itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, ketika seorang suami tidak mampu ya mencukupi kebutuhan rumah tangganya, baik itu diakibatkan sakit ataupun mungkin faktor yang memang terkadang bab rezeki itu kan rahasia Allah. Kita bagaimanapun mengejar rezeki, kalau emang jatahnya segitu gitu ya. Lalu bagaimana nih peran istri? Tadi dikatakan boleh tidak? Boleh. Ya, jawabannya boleh. Ya, asalkan yang pertama jangan sampai menyinggung perasaan suami. Ya, jangan mentang-mentang sudah hebat, sudah punya penghasilan besar, akhirnya mau melangkah sendiri tanpa berunding dan minta saran dan nasihat dari suami. Karena itu nanti akan menyinggung perasaan suami. Ya. Karena bagaimanapun ketika seorang suami sakit, hatinya nggak akan pernah sakit, gitu ya. Perasaan tetap ada, ya. Pasti seorang suami walaupun berada dalam titik yang sedang sakit, dia akan selalu berusaha bagaimana untuk bisa membahagiakan rumah tangganya, istri dan anak-anaknya. Dan ketika peran ini diambil oleh seorang istri, ayo tetap boleh untuk melangkah, tapi tetap jaga perasaan suami. Jangan sampai dia merasa dijatuhkan, direndahkan. Kadang-kadang ada yang suka malah cerita kemana-mana. Wah, suami saya sakit, tidur doang. Sekarang kita yang kerja semuanya, nyari duit semuanya. Ini secara tidak langsung sudah menjatuhkan dan membuat sakit hati seorang lelaki gitu ya. Kenapa? Pada dasarnya seorang lelaki itu ingin sekali membahagiakan rumah tangganya. Tetapi kalau berbicara ya tentang takdir Allah, tentang sakit dan memang bab rezeki yang memang ya segitu adanya ya, kita mau bilang apa? Tetap kalau berbicara yang dipertanyakan boleh atau tidaknya, silahkan, boleh dalam agama, tetapi tetap menjaga kaidah-kaidah agama dan norma-norma agama. Jangan sampai nanti membuat murka suami dan juga tetap harus dengan ridho suami, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tapi kalau misalnya ada tuh Pak Ustadz yang emang laki-lakinya nggak sakit karena melihat istrinya lebih gede gajinya, jadi dia udahlah istri aja yang kerja, itu baru nggak boleh ya Pak Ustadz? Itu nggak ya? boleh, itu nggak boleh, tetap nggak boleh. Baik, jadi kalau misalnya dari laki-lakinya pun tanggung jawabnya juga harus ada ya Pak Ustadz ya, bagaimanapun mungkin biarpun sedang sakit, dalam membimbing dan juga mendidik itu tetap tanggung jawabnya suami, bagaimanapun keadaannya, seperti itu. Dan juga sebagai seorang perempuan, biarpun sehebat-hebatnya ya Pak Ustadz ya, tetap aja kita adalah di bawah laki-laki, maksudnya tidak boleh merendahkan suami ya Pak Ustadz ya. Baik. Setelah tadi Ustadz Abu Musa sudah menjawab pertanyaan dari sahabat Cari Pahala dan juga menjelaskan tentang tema kita pada hari ini, sekarang saatnya kita dengarkan baik-baik kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Musa. Silakan Pak Ustadz. Baik para jamaah, pemirsa Cara Cari Pahala Indahnya Islam dimanapun berada. Ada sebuah hadis mengatakan bahwa ad-dunya mata' wa khairul mata'iha al-mar'atus shalihah. Bahwa sebaik-baiknya wanita adalah perhiasan, ya, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang solehah. Maka dari itu, jadilah cita-citamu, wahai seorang perempuan, ingin menjadi wanita yang solehah, bukan cita-cita menjadi wanita karir.
ya. Karena sebaik-baiknya cita-cita seorang perempuan adalah ketika dia sudah menjadi seorang istri yang solehah. Jadi puncak tertinggi karir seorang wanita adalah ketika dia bisa menjadi istri yang solehah. Tapi setinggi apapun jabatanmu dalam sebuah pekerjaan, di bidang pekerjaan apapun itu, tanpa diimbangi dengan kesolehan terhadap suami, maka itu akan bernilai kosong. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak memberikan keterangan-keterangan dalam Al-Quran. Begitupun baginda Rasulullah telah banyak memberikan pelajaran-pelajaran melalui hadisnya dan juga praktek dalam rumah tangganya. Bukan hanya pandai mengajarkan Nabi itu, tetapi sudah dipraktekkan dalam rumah tangganya. Bagaimanakah seorang suami harus menjadi garda terdepan terhadap kesinambungan, baik itu yang menyangkut dunia dan terlebih masalah urusan akhirat, baik itu untuk anak-anaknya dan istrinya yang harus dituntun secara seimbang, baik itu berbicara dunia maupun urusan akhirat. Jangan sampai sebagai orang tua kita hanya fokus berbicara tentang karir duniawi, tetapi melupakan tentang karir akhirat yang nanti akan sangat-sangat berkesinambungan terhadap taat tidaknya seorang suami, istri kepada suami. Ini penting untuk para perempuan. Jangan sampai obsesimu ya dan ketinggian tingkat pendidikanmu yang akhirnya engkau melupakan tugas dan kewajibanmu sebagai seorang istri. Ya, tetap setinggi apapun prestasimu dalam dunia karir, ketika dalam rumah engkau adalah ibu rumah tangga, engkau harus bisa melayani suamimu dan engkau harus bisa menjadi bijak terhadap anak-anakmu. Kalau dua hal ini sudah bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, maka insya Allah kemanapun engkau pergi selalu dalam ridho suami. Dan kemanapun engkau berada dan melangkah, pastinya suami akan selalu menitipkan doa untuk kebaikanmu, wahai para istri. Dan ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat mewanti-wanti kepada kita semua, terus kepada kaum wanita, bahwa murka Allah berdasarkan murka suami, ya, dan ridho Allah berdasarkan ridho seorang suami. Bahkan nanti di hari kiamat, kebanyakan penghuni neraka, kebanyakan kaum wanita diasbabkan karena kedurhakaan terhadap suami. Makanya Nabi mengatakan jarak surga antara seorang perempuan tak jauh antara kaki dan kepalanya. Begitu dekatnya jarak antara surga dan neraka seorang wanita, sampai Nabi mengibaratkan tak jauh antara kepala dan kakimu. Ini menunjukkan apa? Kalau kau ingin masuk surga, mendapatkan ridha Allah, silahkan taat kepada suami. Namun apabila engkau ingin mendapatkan laknat Allah, neraka tempat tinggalmu, silahkan durhaka kepada suami. Dua pilihan ini harus kita cermati benar-benar, surga ataukah neraka. Yang menjadi kunci adalah suamimu dalam rumahmu. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas kesimpulannya. Jadi karena wanita itu adalah pendidikan pertama bagi seorang anak ya Pak Ustadz, yang entah itu dari segi apapun pendidikannya, mengajarkan berbicara, mengajarkan agama dan lain-lain. Masuknya wanita ke dalam dunia kerja dan meniti karir memang membawa dampak positif terhadap perkembangan ekonomi keluarga dan pemenuhan kebutuhan, serta terbantunya masyarakat dengan peran wanita. Baik pemirsa, demikian kajian untuk hari ini. Saking banyaknya pertanyaan yang masuk nih Pak Ustadz, karena mungkin banyak nih ya wanita juga yang penasaran. Gak kerasa waktu kita udah habis Pak Ustadz, udah di penghujung acara nih Pak Ustadz. Tapi jangan khawatir, karena kita akan kembali esok hari dengan tema-tema yang berbeda. Semoga kita mendapatkan hikmah dari kajian yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abu Musa mengenai wanita berkarir dalam bingkai Islam. Terima kasih sahabat Cari Pahala sudah menyaksikan cara cari pahala. Dan seperti biasa, jika sahabat Cari Pahala ingin mengirimkan pertanyaan, bisa mengirimkan videonya ke Instagram kita di @ccpahala. Amel dan Ustadz Abu Musa pamit undur diri. Sebelum itu, izinkan kami pakai masker dulu ya Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara cari pahala, indahnya Islam.